Hai sobatku semua, welcome back to my channel. Tahukah sobatku semua jikalau Marc Marquez dan Fabio Quartararo adu kontak di awal sprint race MotoGP Belanda 2025. Namun setelahnya, kedua rider itu sama-sama tiada dendam. Sprint race MotoGP Belanda 2025 berlangsung pada Sabtu 28 Juni malam waktu Indonesia bagian Barat. Marc Marquez jadi pemenang diikuti Alex Marquez dan Marco Bezzecchi. Mulanya, Fabio Quartararo ada di posisi pole dan Marc Marquez memulai dari posisi keempat. Begitu start, Marquez langsung melesat dan Quartararo coba pertahankan posisinya. Di tikungan pertama, petaka nyaris terjadi. Marquez coba menyalip dari sisi luar tapi Quartararo tutup celah. Marquez nyaris terpental. Untungnya masih bisa jaga keseimbangan. Petaka kemudian menimpa Quartararo, rider Yamaha itu terjatuh di 3 putaran terakhir. Selepas balapan, kedua rider itu bersalaman dan membicarakan soal adu kontaknya. Namun keduanya penuh senyum, tiada dendam. Marc Marquez malah akui kalau itu kesalahannya. Sementara itu sobatku semuanya, manajer Ducati, Davide Tardozzi, berharap Francesco Bagnaia segera menemukan performa terbaik dengan motornya usai gagal di sprint MotoGP Belanda 2025. Rider Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia, memulai balapan dari posisi kedua setelah tampil mengesankan saat kualifikasi. Pecco sejatinya tidak melakukan kesalahan saat start balapan sprint di sirkuit Assen, Belanda, Sabtu, 28 Juni 2025. Namun, daya ledak Marc Marquez tampaknya tak bisa diimbangi rider asal Italia tersebut. The Baby Alien yang start dari posisi keempat langsung merangsek ke posisi kedua, tepat di belakang Fabio Quartararo. Bukan hal yang sulit bagi Marquez untuk mengkudeta posisi Quartararo. Sedangkan Bagnaia justru tercecer ke urutan kelima hingga akhir balapan. Lagi-lagi Pecco diasapi oleh Fabio Di Giannantonio seperti halnya balapan utama MotoGP Italia pekan lalu. Meski begitu, harapan tetap dipertaruhkan oleh Davide Tardozzi terhadap Pecco. Ya, saya pikir apa yang dia katakan benar, saya pikir Pecco kemarin, Jumat, menemukan sesuatu dan dia sangat kompetitif dengan ban bekas, kata Tardozzi. Tardozzi berharap Pecco meraih kemenangan pada balapan utama di sirkuit Assen. Kami benar-benar berharap dia kembali ke Assen untuk berjuang meraih kemenangan. Hari ini akan sangat penting untuk melihat apakah kami membuat perubahan terakhir dengan cara yang positif. Kami melakukan perubahan pengaturan terakhir kemarin. Jika berhasil, saya sangat yakin dia akan sangat kompetitif, terang Tardozzi. Sayangnya perubahan yang diberikan Tardozzi masih belum begitu berdampak bagi Pecco saat sprint. Pecco harus tampil lebih konsisten apabila ingin kembali merasakan podium saat balapan esok hari. Sementara itu, keberhasilan Marquez memenangi sprint semakin membuat selisih poin keduanya melebar. Marquez kini mengantongi 282 poin di puncak, terpaut 117 poin dari Pecco. Pecco masih bertahan di peringkat ketiga dengan dibuntuti dua rider tim Valentino Rossi, Franco Morbidelli dan Fabio Di Giannantonio. Di sisi lain, dominasi kakak beradik Marquez berlanjut di balapan sprint MotoGP Belanda. Namun, minimnya persaingan nyata mengundang tanda tanya. Marc Marquez dan Alex Marquez lagi-lagi menyegel posisi 1-2 dalam balapan sprint MotoGP Belanda di sirkuit Assen, Belanda, Sabtu, 28 Juni 2025. Setelah Marquez, juara dunia 8 kali, mengambil alih posisi pertama sejak awal dan Alex, juara dunia 2 kali, menyusul di belakangnya, persaingan bak sudah dipastikan. Hasil ini membuat Marquez bersaudara mengunci 2 tangga teratas podium dalam 5 balapan terakhir sejak seri Aragon. Sprint race yang merupakan balapan setengah durasi Grand Prix juga menjadi teritori kakak-adik dari Cervera, Spanyol, pada MotoGP 2025. Bagaimana tidak, hingga 10 seri telah berjalan, posisi 1-2 sprint selalu menjadi milik mereka. Marc menang 9 kali sedangkan Alex 1 kali. Meski demikian,
Minimnya aksi salip-menyalip di antara keduanya mengundang perhatian. Saat sprint GP Belanda, bahkan hampir tidak ada upaya dari sang adik kepada sang kakak. Pemandangan ini berbeda dengan ketika persaingan masih sengit di awal. Manuver cukup agresif ditunjukkan keduanya saat berusaha melewati rider-rider lainnya. Francesco Bagnaia sebagai rival terdekat dalam kejuaraan telah memperhatikan itu tetapi tidak mempermasalahkannya. Tidak, saya pikir tidak. Sudah jelas Alex lebih berhati-hati saat dia bersaing dengan Marc. Sama seperti saya ketika bersaing dengan rider-rider Akademi Fier Fortisik. Ucap murid Valentino Rossi itu saat ditanya apakah Alex menghadapinya seperti saat menghadapi Marc. Murid redaktor lainnya, Marco Bezzecchi, juga menghindari kontroversi setelah finish ketiga di belakang keduanya pada sprint GP Belanda kemarin. Saya tidak menaiki motor dengannya, jadi sulit mengetahui apakah dia sebenarnya dapat menyalip. Sudah jelas dia cepat, begitu juga kakaknya. Saya tidak yakin mereka bermain-main tetapi sama-sama mendorong dengan keras. Terkadang kelihatannya saat Alex di belakang Marc, dia ingin berada di sana, tetapi hanya karena dia tidak punya kecepatan yang cukup. Dia juga mengatakannya di konferensi pers, ucap Bezzecchi. Sementara itu pendapat berbeda diungkapkan rider Honda HRC Castrol, Joan Mir. Ketiban apes karena gagal finish di awal sprint. Juara dunia lainnya asal Spanyol tersebut mampu mengamati jalannya balapan melalui siaran televisi. Menurutnya, Alex punya peluang. Kalian harus bertanya kepadanya. Namun, saya melihat dia mempunyai keunggulan, terutama di sektor ketiga dan keempat. Saya tidak tahu soal lap terakhir karena Marc sangat bagus ketika kita mulai sedikit kehilangan grip. Tetapi sebelum itu, Alex seharusnya punya, tanpa masalah, kesempatan untuk menyalip sebelum chicane jelang garis start-finish, di tikungan kiri cepat. Saya tidak tahu kenapa dia tidak melakukannya. Mungkin dia memperkirakan kecepatan Marc menurun, atau mungkin dia sudah senang dengan selisih poin yang diraih atas Pecco. Saya tidak tahu, tetapi saya melihat Alex yang sangat kuat hari ini, ucap Mir. Adapun Alex Marquez menepis anggapan main sabun. Dia ingin menyalip tetapi trek Assen sempit sehingga sulit untuk menyalip tanpa melewati batas trek. Tikungan 12 adalah satu-satunya tempat di mana saya bisa menyerang. Saya lebih cepat tetapi sayangnya tidak bisa. Tikungan 1 juga bisa tetapi saya tidak cukup cepat, katanya. Sementara Marc memberi komentar pedas. Menurutnya orang-orang yang menganggap seperti itu tidak memahami balapan. Marc menunjuk penampilan kuatnya dalam pengereman sehingga tidak banyak celah bagi Alex untuk menyalip. Nah sobatku semua, sampai juga kita di ujung video ini. Like video ini, share di media sosial sobatku semua, subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya. Terima kasih sudah menonton.